Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Nah, sebelum kita belajar, kita pantun dulu ya. Luizita kepikiran Perguso, ayo belajar MTK. So, gak nyambung ya pantun ibu ya. Nah, jangan mikirin Perguso terus, pikirin tuh tugas ibu yang ada di classroom. Segera dikerjakan ya. Bagi kalian yang punya pantun yang lebih menarik daripada pantun ibu, bisa menuliskan di kolom komentar biar pada video selanjutnya akan ibu tampilkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Kedua penggaris tersebut berbentuk segitiga siku-siku. Artinya salah satu sudut pada kedua penggaris itu besarnya 90 derajat. Sudah tahu ya simbol 90 derajat seperti apa? Sudah pernah kita bahas. Akan tetapi kedua sudut lainnya berukuran berbeda. Ukuran ketiga sudut pada penggaris pertama yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sementara ukuran sudut pada penggaris kedua yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kaitannya dengan teorema Pitagoras yang kita pelajari, ternyata kita dapat menyelidiki perbandingan sisi-sisi pada kedua jenis segitiga tersebut. Nah, perbandingannya seperti apa? Mari kita bahas bersama. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ ada gambar segi 4 ABCD berbentuk persegi. Pada persegi ABCD ditarik diagonal AC, sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Diagonal AC membagi sudut A dan sudut C menjadi dua sama besar, sehingga besar sudut BCA dan sudut CAB sama dengan 45 derajat. Oleh karena panjang sisi AB dan BC dan sisi AD dan CD sama, maka segitiga ABC dan segitiga ACD disebut segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan panjang AB sama dengan 1 satuan, maka panjang BC sama dengan 1 satuan. Sehingga panjang AC dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Diperoleh panjang AC sama dengan akar 2 satuan. Berdasarkan panjang ketiga sisinya, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dinyatakan dengan AB berbanding BC berbanding AC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Segitiga DEF berbentuk segitiga sama sisi. Pada segitiga DEF ditarik garis tinggi DO, sehingga terbentuk dua segitiga yang sama, yaitu segitiga DEO dan segitiga DOF. Pada tinggi DO membagi panjang EF menjadi dua sama panjang, sehingga panjang EO sama dengan panjang OF. Garis tinggi DO juga membagi sudut D menjadi dua sama besar, sehingga besar sudut ODE sama dengan besar sudut FDO yaitu 30 derajat. Sementara besar sudut OFD sama dengan 60 derajat dan besar sudut DOF 90 derajat. Misalkan panjang DF 2 satuan, maka panjang OF 1 satuan, sehingga panjang DO dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Diperoleh DO sama dengan akar 3 satuan.
Sehingga diperoleh perbandingan OF berbanding DO berbanding DF sama dengan 1 banding akar 3 banding akar 2. Gimana? Jelas ya? Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa disampaikan di grup WA kelas. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soal ya. Ini sudah ada contoh soal yang Ibu ambilkan dari buku. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Jika panjang sisi PR sama dengan 20 cm dan besar sudut R 45 derajat, tentukan panjang sisi PQ dan QR. Ya. Jadi di sini ada dua sudut yang diketahui, sudut Q 90 derajat dan sudut R 45 derajat. Kemudian sisi miringnya 20 derajat. Nah, kita mencari panjang PQ dan QR. Nah, supaya lebih mudah digambar dulu segitiganya ya. Baru kita hitung. Nah, cara menghitungnya sudah ada pada layar. Silahkan untuk diperhatikan. Pelajari ya contoh soalnya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Ibu di grup WA kelas. Atau bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengecek pemahaman, mengerjakan tugas yang ada di classroom. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye. Can I